Namaku Denny. Malam itu, aku berniat ke rumah ayahku yang berada di sekitaran daerah Rancamanyar. Dari rumahku ke sana memang lumayan jauh. Ditambah keadaan jalanan pun macet. Agar tidak terjebak macet di jalan, aku merasa lebih baik berangkat agak malam saja. Ya, sekitar jam 9 malam rencanaku. Namun ketika itu, hujan sedang turun. Menunggu reda, aku pun tiduran di sofa. Hingga tak sadar, ketika aku bangun, jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Tak enak karena sudah janji pada ayah akan datang. Aku pun bergegas berangkat dengan motorku. Ketika itu jelas saja jalanan tidak macet sama sekali. Aku pacu kencang motorku itu. Lalu, singkat cerita, aku sudah memasuki daerah jembatan yang di bawahnya adalah sebuah sungai. Sungai yang cukup panjang di kota Bandung. Kanan dan kiriku adalah sungai. Kalau dilihat, arus airnya lumayan besar saat itu. Ya mungkin karena habis hujan juga pikirku. Dan sialnya, ketika aku melewati jembatan itu, tiba-tiba nah apa sih ini? Aduh, ban motor bocor. Apa ya? Sepertinya aku menggeleng paku hingga ban motorku bocor dan rusak. Kulihat sekitar, sepi sekali saat itu. Dan sepertinya tidak ada tambal ban yang buka jam segini. Terpaksa aku harus mendorong motorku saat itu. Sesekali aku terkena terpaan angin di atas jembatan itu yang lumayan kencang dan dingin. Bahkan membuatku sampai menggigil meski aku sudah memakai jaket. Namun beberapa langkah kemudian, angin itu hilang. Aneh. Sepertinya hanya di sekitar sana saja yang ada anginnya besar. Namun beberapa langkah kemudian, aku tidak merasakan hawa angin yang dingin lagi. Bulu kuduku langsung berdiri, merinding. Katanya, jika ada yang seperti itu, katanya aku menabrak hantu. Aku bergegas cepat mendorong motorku yang saat itu bannya bocor.
Hingga dari kejauhan aku melihat sesuatu. Senyumku langsung merekah ketika melihat ada warung yang buka di pinggir jalan saat itu. Akhirnya aku bisa beristirahat sejenak. Lumayanlah menghilangkan rasa capekku mendorong motor. Warung ini tidak terlalu besar. Ini adalah warung kopi. Warung yang terbuat dari bilik-bilik anyaman dengan pondasi bambu. Khas warung-warung pedesaan. Aku simpan motorku di seberangnya. Lalu aku berjalan menuju warung itu. Punten. Punten. Pak. Ketika itu aku disambut seorang laki-laki yang sudah cukup berumur. Mungkin umurnya sekitar 60 tahunan. Karena terlihat sudah agak bungkuk dan mukanya sedikit kusam dan keriput yang ada. Mau kopi Pak, 1. Kopi susu aja. Begitu kataku. Aku lantas merebahkan kakiku yang pegal ketika itu. Tak selang berapa lama, siapa tuh? Aku mendengar suara seorang perempuan bersenandung. Rasanya tepat dari sebelahku. Refleks aku langsung menengok ke sebelah kiri. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku masih menolak terdiam sampai bapak tua itu keluar dan menyodorkanku segelas kopi. Dan itu sedikit membuatku tenang. Aku langsung bertanya pada bapak itu, "Pak, di sini tinggal dengan siapa? Soalnya tadi saya dengar suara perempuan, Pak." Begitu tanyaku, karena siapa tahu suara yang kudengar tadi adalah anak atau istrinya. Karena sangat penasaran, aku pun menceritakan soal kejadian yang barusan kualami di atas jembatan dan suara perempuan yang kudengar. Bapak itu mendengarkanku dengan seksama sambil mengangguk-angguk. Dia membenarkan perkataanku. Dan katanya bukan aku saja yang mengalami hal ini. Bahkan sudah beberapa orang mengalami dan mendengar ada yang bersenandung. Namun ketika dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa di sekitar sana. Berarti aku dengar itu suara hantu. Bulu kuduku berdiri seketika. Namun bapak itu terlihat biasa saja.
mungkin sudah berpengalaman bertemu yang seperti itu, pikirku, dan menanggapinya biasa saja. Kuteguk kopi susu hangat itu perlahan-lahan hingga hampir habis. Selama aku di sana, tidak ada pengunjung lain selain aku. Sepi. Dan bapak itu hanya diam sambil terus melihatku. Aku pun mulai tidak nyaman. Aku menyimpan beberapa uang ribuan untuk membayar kopi. Kusimpan di atas meja. "Nuhun ya Pak," kataku sambil beranjak. Dan tiba-tiba tangan bapak itu menyambarku. Terasa tangannya sangat dingin. Sambil dia berkata, "Mau kemana, Ha? Di sini saja. Temenin saya." Tubuhku merinding mendengar perkataan bapak tua itu. Aku tidak berani berkata apa-apa dan berusaha untuk pergi. Seketika itu aku mencium bau amis bercampur dengan bau Kamboja yang menyeruak di warung itu. Dan ketika aku akan berlari pergi, tiba-tiba bapak tua itu mencengkram tanganku semakin kuat. Aku pun berusaha melepaskannya. Namun ternyata tenagaku kalah kuat dengan bapak tua itu. Dan Pak. Dengan tatapan kosong, bapak tua itu menarikku ke arah tepi sungai yang deras itu. Pak, jangan Pak, tolong. Aku berteriak berharap ada warga yang mendengarku, terus berusaha melepaskan cengkeramanku itu sekuat tenaga. Namun upayaku sia-sia. Aku berdoa sebisa mungkin. Dan badanku sudah sangat lemas ketika itu. Bapak itu terus menyeretku. Dan ketika dia menengok, astaga, kulihat wajahnya. Wajah bapak itu kini terlihat sangat pucat, dengan mata berwarna hitam, dan kantung matanya pun hitam. Dia berjalan bungkuk, terseok-seok sambil terus menyeretku, seperti ingin melemparku ke arah sungai Citarum. Pak! Sampai tiba-tiba saja lewat sebuah mobil dan berhenti di dekatku. Kontan aku langsung berlari panik. Dan ketika kulihat lagi, di sana tidak ada warung sama sekali. Hanya tepian sungai dengan aliran arus sungai yang cukup deras ketika itu. Orang dari mobil itu pun turun dan menarikku menjauh dari sungai. Katanya dia mendengar suara teriakanku dan akhirnya berhenti. Singkat cerita, aku pun ditemani orang itu sampai ke rumah. Barulah keesokan harinya, aku bercerita apa yang kualami semalam pada ayahku. Dia bilang, kejadian itu sering terjadi. Konon, katanya sering sekali orang yang melintasi kawasan itu
Di malam hari, mereka diganggu oleh sosok bapak tua itu, khususnya warga yang bukan asli daerah sana. Bahkan ada yang hampir tenggelam, namun untungnya masih bisa selamat, karena saat itu ada warga yang sedang ronda malam. Bapak tua itu sudah menjadi mitos untuk warga sekitar sana. Dan aku bertemu dengannya.